Saya Mia. Saya sangat menyukai hujan, terlebih lagi hujan di malam hari. Karena bagi saya, suara hujan sama seperti suara runtuhnya gelisah dan masalah. Hujan adalah keindahan alam yang sempurna. Saya sendiri dari keluarga yang kurang mampu. Dan inilah kisah saya. Dari SD, saya sudah diajarkan cara berdagang seperti kedua orang tua saya. Dari SD pula, saya selalu membantu kedua orang tua saya bekerja, yaitu sebagai pedagang sayur dan rempah-rempah sembari sekolah. Karena keadaan ekonomi orang tua lah, saya tidak memiliki kemampuan untuk mempercantik diri seperti teman-teman sebaya saya. Sehingga kerap kali saya dijuluki sebagai Kris gadis jelek. Dikarenakan warna kulit yang gelap, tidak seperti yang lain. Dan inilah kisah pembulian yang saya alami dari SD hingga saat ini. Awal masuk sekolah dasar, saya sudah menjadi anak yang pendiam. Karena saya tidak memiliki teman yang mau berteman dengan gadis gelap seperti saya. Saya memiliki satu teman yang mau berteman dengan saya. Dia sangat tulus, fisiknya berbanding terbalik dengan saya. Dan dia adalah seorang gadis yang tulus berteman. Tapi teman-teman yang lain malah menyuruhnya untuk tidak bersama saya lagi, untuk tidak menemani saya lagi. Alhasil, saya sendiri lagi. Dan pernah suatu ketika, fisik saya dihina. Karena saya diam, fisik pun menjadi target utamanya, yaitu saya dipukuli di bagian dada hingga kesulitan bernafas. Tapi saya berusaha menutupi hal tersebut dari mereka dengan cara berlari menjauh. Karena saya tahu, sesakit apapun saya di mata mereka, hanya akan menjadi bahan candaan. Seterusnya, saya merasakan hinaan fisik hingga tamat SD. Selain itu, saya juga memiliki kecacatan dalam perhitungan. Jadi saya lemah dalam matematika. Mungkin hal itu juga yang menyebabkan saya mendapatkan kekerasan dan pembulian dari anak-anak lainnya. Awal mula masuk SMP, saya masih saja dekil dan tetap dijuluki Kris gadis gelap. Saya menemukan teman yang terlihat tulus kepada saya. Tapi ternyata, saya hanya dimanfaatkan untuk menjadi ojek pacaran kesana kemari. Hingga saya baru menyadarinya pasca tamat SMP. Waktu masuk SMA, yaitu kisah putih abu-abu. Saya belum cantik juga seperti mereka. Hinaan fisik tak kunjung berhenti pada diri saya. Saya menemukan teman di masa putih abu-abu ini, teman sekelas yang baik kepada saya. Tapi saya diharuskan makan sisa-sisa makanannya setiap saat. Karena sudah mulai muak dengan semuanya, saya berusaha mencari relasi dengan jalur ekstrakurikuler. Akhirnya, saya pun menemukan teman sejati saya. Dia membantu saya glow up. Dia selalu menemani saya. Tapi sayangnya, kita tidak satu kelas. Tapi kita selalu main bersama.
Namanya Jannah. Tapi sayang, saya dengannya mulai jauh dikarenakan COVID-19. Padahal dengannya lah saya mulai percaya diri. Karena tidak ada lagi dukungan, saya menjadi pendiam kembali. Dan pada COVID pun melanda pada 2019 akhir. Saya mulai nyaman menutup wajah saya dengan masker, dikarenakan tidak cantik. Dengan sekolah yang lama libur, pada akhirnya saya memutuskan memakai cadar. Di akhir SMA saya, dengan maksud dan tujuan menutupi wajah jelek saya. Dan inilah awal saya masuk kuliah. Saya awali dengan cadar. Di awal kuliah, saya sangat bahagia karena menemukan banyak teman yang menerima saya. Tapi lambat laun, semakin bertambahnya semester, semakin terlihat bahwa pertemanan mulai terbentuk circle, atau kita sebut saja sebagai kelompok pertemanan. Kekompakan mulai memudar, tapi saya menemukan satu teman yang tulus kepada saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya, mengajarkan saya percaya diri, dan mengubah semua tentang persepsi saya. Dia mengubah saya bukan hanya tentang persepsi seseorang, tapi dia mengubah penampilan saya. Dan ketika itulah, saya sadar, saya telah memperlakukan cadar semena-mena, yang dimana saya melepasnya di awal masuk semester 4. Karena saya sadar, bahwasanya saya tidak pantas memakai cadar dengan segala tingkah buruk saya. Saya membuka cadar dan diganti dengan penutup wajah, yaitu masker yang bertahan hingga saat ini. Saya masih belum cukup percaya diri pada diri saya sendiri untuk menunjukkan wajah saya sepenuhnya. Dikarenakan saya masih memiliki trauma masa lalu yang membayangkan tentang pembulian yang saya alami dari SD hingga SMA. Meski begitu, saya bersyukur saat ini saya dikelilingi orang-orang hebat seperti ibu, bapak, dan Ulfa. Teman yang selalu menemani dan membantu saya dalam kondisi terpuruk sekalipun. Terima kasih. Itulah sepenggal kisah saya mengenai pertemanan terdahulu dari SD hingga SMA. Di kuliah ini, saya tidak mendapatkan pembulian karena semua orang-orang yang saya temui, mereka dewasa. Terima kasih. Harapan terbesar saya adalah tidak ada lagi yang mengalami trauma masa lalu dalam segi apapun seperti yang saya alami. Itulah sepenggal kisah dari saya mengenai pertemanan dalam proses pendidikan saya. Terima kasih.